Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Wendy. Selamat malam, Pak Suherman. Bagaimana Selamat malam. kabarnya hari Selamat ini? malam, Pak Wendy. Selamat malam, Pak Wendy. Bagaimana kabarnya hari Eh, ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, kemudian keluarga juga sehat, ya. Iya, Eh, ya. Alhamdulillah, Pak Suherman sehat, keluarga sehat. Kira-kira hari ini yang akan kita bahas masalah apa, Pak Suherman? Saya untuk Pak Wendy sekarang mungkin saya akan berbagi dengan Pak Wendy tentang masalah kehadiran siswa, Pak Wendy. Pada akhir-akhir ini siswa di sekolah saya itu khususnya kelas 6 itu sering datang terlambat gitu Pak Wendy. Jadi itu sangat mengganggu dalam pembelajaran karena kita sedang belajar, ada anak mungkin datang terlambat, jadi pembelajaran sedang berlangsung, anak baru datang gitu. Jadi konsentrasi anak yang lain itu terganggu itu Pak Wendy gitu. Apa itu terlambatnya setiap hari atau hanya sekali dua kali, Pak? Terlambatnya bukan mungkin ya, mungkin dalam 1 minggu itu 3 hari gitu ya terlambatnya gitu. Jadi mungkin kalau dihitung 6 hari sekitar setengahnya mungkin datang tepat waktunya gitu Pak Wendy. Baik, memang ya seperti itu. Kita akan berbicara mengenai permasalahan yang Bapak sampaikan, yaitu disiplin anak ya dalam hadir ke sekolah. Nah, sekarang coba dari skala 1 sampai 10, misalkannya 1 itu sangat-sangat banyak yang terlambat, kalau 10 itu misalkan hadir tepat waktu. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 ada di posisi berapa, Pak? Tadi mungkin saya sudah diungkapkan Pak Wendy. Ya. Dari 6 hari itu mungkin 3 hari, jadi ukurannya mungkin 6 ya, 6 mungkin ya kehadiran dari mungkin 3 hari 5 sampai 6. Saya ingin mungkin mencapai skala 9 lah atau 10 gitu berhasilnya gitu Pak Wendy. Jadi mungkin tidak akan mengganggu gitu siswa-siswa yang lain gitu Pak Wendy. Jadi saat ini ada di posisi 6, kemudian Ya, menginginkan nanti kedepannya ada perubahan di posisi 9 ya. Nah, ya. kira-kira menurut Pak Suherman, misalkan ada kekuatan di dalam diri Pak Suherman, kira-kira kekuatan apa yang bisa yang dimiliki oleh Pak Suherman untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan mengenai keterlambatan sekolah, keterlambatan siswa? Mungkin kekuatan yang ada pada saya mungkin atau guru-guru yang pada saya terutama karena ini mungkin kelas 6, saya mungkin ada kekuatan itu mencoba memberikan pemahaman gitu Pak Wendy ya, pemahaman kepada siswa kemungkinan ya, dan mungkin dan beberapa saya juga sudah mencoba mungkin pemahaman terhadap siswa yang lain untuk memperbaiki kebiasaan tersebut gitu. Jadi saya sudah memberikan pemahaman kekuatannya gitu ya. Jadi tapi siswa-siswa itu mungkin belum mengerti gitu Pak Wendy gitu. Ya, keren sekali Pak itu. Kira-kira apakah ada peluang? Apakah ada peluang atau kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilihat oleh Pak Suherman? Mungkin kemungkinannya mungkin saya akan melibatkan orang tua, kemudian saya akan membuat peraturan yang lebih menarik, lebih sehingga siswa itu lebih termotivasi itu Pak Wendy ya. Betul. Jadi memang motivasi itu sangat penting ya untuk peningkatan disiplin siswa ya Pak? Iya, jadi motivasi siswa, kalau kita sudah memotivasi mungkin siswa akan lebih tergugah hatinya mungkin Pak Wendy, itu tergugah hatinya sehingga dia mempunyai kesadaran diri
mungkin untuk tidak terlambat lagi datang ke sekolah gitu Pak Wendy. Ya, ya luar biasa Pak, luar biasa mengenai pemaparannya. Dan kira-kira apakah Pak Suherman sudah terbayang akan hambatan atau masalah-masalah yang mungkin akan muncul ketika Pak Suherman mencoba menyelesaikan permasalahan tersebut? Mungkin untuk hambatannya mungkin ya hambatannya itu. Mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin jarak dari rumah ke sekolah itu cukup jauh. Kemudian ada mungkin kendalanya itu transportasi mungkin Pak Werdi, karena daerah saya itu mungkin daerah perkampungan itu, jadi membuat siswa itu karena jauh datang terlambat ke sekolah gitu Pak Wendy. Nah, kira-kira jauhnya itu berapa kilo? Terus ada berapa alat transportasi seperti angkot atau ojek, ada nggak seperti itu Pak? Untuk jaraknya mungkin hampir 10 kilo gitu Pak Wendy, 10 sampai 5 kilo gitu. Jadi anak itu berjalan kaki. Kemudian alat transportasi hanya ojek mungkin, karena di kampungan tidak ada angkot itu Pak Wendy. Jadi siswa itu mungkin datangnya ya dengan terlambat gitu Pak Wendy, karena jauh. Mungkin itu gitu ya. Iya, itu memang kelihatan itu masalah utama yang dihadapi oleh Pak Suherman. Kira-kira menurut Pak Suherman, apa solusi terbaik yang bisa diterapkan? Mungkin solusinya saya akan melibatkan orang tua untuk lebih aktif gitu ya, memberikan pemahaman kepada siswa meskipun jauh. Mungkin orang tua itu akan memberikan pemahaman apakah berangkat itu lebih awal gitu, karena mungkin atau anak itu akan dijajab atau diantarkan oleh orang tua mungkin itu. Jadi nantinya kemudian akan ada mungkin keterlibatan orang tua. Kemudian dari sekolah juga saya akan membuat mungkin suatu kegiatan yang bisa merangsang anak itu bersemangat datang ke sekolah gitu Pak Wendy. Iya. Mungkin itu memang bagus ya Pak ya, melibatkan orang tua secara aktif. Namun pertanyaannya, apakah orang tua itu tahu siswanya itu suka datang terlambat Pak? Mungkin tahu Pak Wendy, mungkin tahu gitu, karena pertama sebagian mungkin tahu gitu karena belum diobservasi. Saya juga mungkin akan datang ke orang tuanya, apakah betul itu siswanya karena jarak berangkatnya mungkin agak siangan, tidak pagi-pagi. Saya juga mungkin akan melibatkan orang tua. Saya juga akan datang mungkin berkunjung ke rumahnya dengan mendatangi orang tua gitu ya, visit home. Jadi kita mengetahui apakah betul anak itu tidak datang ke sekolahnya karena jauh atau bagaimana, tidak sesuai dengan jadwal atau siang berangkatnya gitu. Itu yang akan saya lakukan mungkin Pak Wendy. Iya Pak, mantap sekali, itu langkah-langkah yang luar biasa sekali ya yang saya dengar dari Pak Suherman sendiri. Tapi bagaimana Pak Suherman merencanakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan ini? Rencananya apa? Tadi saya mungkin merencanakannya itu tadi berkunjung ke orang tua mungkin ya. Salah satunya visit home. Yang kedua saya juga kalau betul itu anak mungkin kurang antusias atau jarak, saya juga akan mungkin rapat dengan kepala sekolah gitu ya, untuk mencari jalan keluar, apakah nanti diberikan ongkos atau gimana gitu untuk tambahan gitu, ataupun jika betul jauh mungkin atau siswa malas gitu datang ke sekolah, mungkin saya akan membuat suatu kegiatan mungkin yang bisa merangsang antusias siswa untuk selalu bersemangat datang ke sekolah, apakah dengan kegiatan-kegiatan ekstra atau pagi-paginya kita ada suatu kegiatan seperti kita sholat duha berjamaah gitu. Jadi supaya merangsang anak itu mungkin supaya tergugah hatinya mungkin Pak Wendy gitu. Iya.
Dari yang Bapak sampaikan tadi, berkomunikasi dengan orang tua, kemudian juga membuat kegiatan untuk merangsang motivasi peserta didik datang tepat waktu, kira-kira yang diprioritaskan itu, yang harus diprioritaskan itu yang mana dulu, Pak? Yang diprioritaskan mungkin saya akan tadi menemui dulu orang tua mungkin ya, mengetahui apakah betul anak itu datangnya karena jauh atau mungkin tidak disiplin di rumahnya. Yang pertama, saya mungkin akan mengunjungi orang tua dengan kegiatan visit itu. Yang kedua mungkin kalau itu sudah dilakukan, saya akan mungkin membuat suatu kegiatan yang merangsang antusias siswa gitu ya kalau datang ke sekolah. Nah, mantap sekali Pak, keren sekali ya. Itu prioritas-prioritas dan pilihan-pilihan untuk masalah yang terjadi, terutama disiplin siswa ya. Itu langkah yang sangat luar biasa. Namun bagaimana jangka waktunya kira-kira Pak? Untuk jangka waktu mungkin saya akan mengukur mungkin jangka waktu 1 atau 2 minggu itu paling cepat. Kemudian karena mungkin hanya satu kelas, mungkin 2 atau 3 minggu itu waktunya akan saya lakukan gitu. Jadi mungkin karena tidak banyak, mungkin hanya satu kelas gitu. Jadi waktunya itu 1 atau 3 minggu yang akan saya lakukan. Iya. Luar biasa Pak, luar biasa sekali atas pemaparannya mengenai jangka waktunya barusan ya. Kira-kira ukuran untuk mengukur keberhasilan yang Pak Suherman rencanakan dalam menyelesaikan permasalahan disiplin peserta didik itu seperti apa? Ukuran keberhasilan mungkin saya diukur mungkin tadi dari kehadiran siswa mungkin. Jadi kalau kehadiran siswa, kalau minggu-minggu kemarin ada 4 atau 3 orang, atau kita mengukurnya dalam hari, mungkin dalam seminggu itu harus 3 hari mungkin ya. Jadi itu yang saya ukur, itu tingkat kehadiran siswa, bagaimana dari 3 hari itu menjadi 2 atau 1 hari, atau dengan jumlah siswa atau jumlah kehadiran siswa. Mungkin kalau kemarin kehadiran siswanya sering terlambatnya 3 atau 2 orang, mungkin keberhasilannya diukur dari kehadiran siswa mungkin gitu, dan jumlah hari mungkin tidak terlambatnya gitu Pak Wendy itu ya. Iya, hebat Pak, hebat sekali, saya salut dan saya akui itu. Tapi kan kita juga sudah paham ya, setiap apa yang kita rencanakan pasti ada problem, masalah, tantangan, dan kira-kira bagaimana Pak Suherman mengantisipasinya? Untuk mengantisipasinya mungkin saya akan membuat alternatif mungkin ya, alternatif solusi jika rencana tadi awal itu mungkin tidak terlaksana, mungkin ya tidak berjalan. Jadi saya juga akan mungkin meminta masukan daripada rekan dan kepala sekolah supaya mungkin jalan keluar anak datang terlambat itu supaya teratasi begitu Pak Wendy. Saya mungkin akan berkolaborasi mungkin dengan teman, atau mungkin juga tindak lanjutnya mungkin dengan masyarakat sekitar, dengan pemerintah yang ada di lingkungan terus anak tersebut gitu Wendy. Ya, Pak, itu luar biasa sekali. Saya mendengarnya cukup salut ya dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Suherman. Kira-kira kalau sekarang bagaimana kira-kira komitmen Pak Suherman mengenai rencana Pak Suherman yang tadi dipaparkan? Ya, saya mungkin akan berkomitmen Pak Wendy untuk benar-benar melaksanakan rencana tersebut. Jadi saya akan mungkin datang ke orang tua. Setelah datang ke orang tua, saya akan mempelajari latar belakangnya, mungkin apa yang terjadi sampai anak itu terlambat datang ke sekolah, apakah ada masalah keluarga, atau betul-betul itu jauh dan tidak ada transportasi kanan. Jadi dengan saya mengunjungi orang tua, mungkin akan sedikit kita tercerahkan dengan masalah-masalah anak gitu. Jadi kita akan tahu proses mencari solusi yang tepat bagi anak tersebut gitu Pak Wendy. Ya. Selanjutnya kira-kira siapa yang bisa membantu gitu ya, membantu Pak Suherman untuk
menjaga komitmen yang tadi Bapak sampaikan? Untuk menjaga komitmen mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman, jadi sehingga kalau saya tidak menjaga atau tadi tidak berkomitmen, ada teman yang ingin mengingatkan ya. Kemudian saya juga akan tentu saja akan membuat laporan kepada kepala sekolah. Jadi ini sudah menjadi masalah mungkin kelas, nanti juga kalau anak-anak itu banyak yang terlambat sudah menjadi masalah keseluruhan sekolah. Jadi di dalam menjaga komitmen ini saya guru-guru, kepala sekolah, mungkin orang tua itu ya, orang tua yang akan saya libatkan ya dalam pelaksanaan kegiatan tersebut gitu. Ya. Selanjutnya kan setelah ada komitmen, selanjutnya tentu harus ada tindak lanjut ya, harus ada tindak lanjut. Kira-kira tindak lanjut setelah sesi coaching ini apa? Jadi untuk tindak lanjutnya saya akan terus memantau mungkin perkembangan rencana ini, dan saya juga akan berbicara mungkin dengan Bapak lagi mungkin ya untuk mendiskusikan hal ini juga mungkin tindak lanjutnya Pak Wendy. Ya, jadi saya mungkin akan mengobrol lagi dengan Bapak di lain kesempatan mungkin Pak Wendy. Ya terima kasih Pak kalau begitu ya. Saya mengapresiasi ajakan Bapak dan saya juga sangat bersemangat sekali berdialog dengan Bapak. Mungkin setelah 2 bulan atau 1 bulan, 2 minggu atau 1 minggu ya, kita bisa bertemu lagi, berdialog lagi mengenai tindak lanjut dari coaching ini. Saya harapkan mungkin menyesuaikan juga dengan jadwalnya, kira-kira bisanya kapan gitu ya. Saya harap saya juga bisa berbicara lagi dengan Bapak gitu, bisa bertemu lagi. Ya, mungkin Pak Wendy, saya banyak terima kasih ya untuk Pak Wendy, karena pada kesempatan ini saya sangat dihargai ya, saya sangat didengar apa yang menjadi keluh kesah saya. Jadi saya ada teman untuk curhat gitu, karena mungkin anak yang sering datang terlambat itu menjadi masalah diri saya gitu, karena dari tadi jadi keberhasilan kita dalam mengajar mungkin akan terhambat gitu karena terganggu dengan anaknya yang sering datang terlambat gitu. Jadi sekali lagi mungkin saya terima kasih atas dukungan dan Pak Wendy menjadi pendengar setia dari keluh kesah saya gitu Pak Wendy ya. Ya sama-sama, dan juga terima kasih juga. Kemudian semoga rencana yang tadi disampaikan dan diharapkan hasilnya oleh Pak Suherman itu bisa membawa perubahan yang positif ya, terutama karena permasalahannya yaitu siswa ada yang terlambat datang. Amin Pak Wendy, terima kasih Pak Wendy ya. Ya sama-sama, mungkin itu Pak ya, kita harus berjuang untuk memajukan bangsa bersama mencerdaskan bangsa juga, harus tetap semangat, jangan putus asa. Terima kasih. Sekian Pak dari saya. Sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sungkan Pak Wendy kalau nanti saya berbicara lagi dengan Pak Wendy ya, jangan kapok untuk mendengarkan keluh kesah saya. Tentu saya akan bersenang hati ya ketika berdialog dengan Pak Suherman. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Wendy. Ya.